إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, saudara musliman, sesungguhnya kematian seorang ulama, seorang alim adalah merupakan musibah yang menimpa yang umat. Kenapa demikian? Karena meninggalnya seorang alim berarti diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu berarti berkurangnya ilmu. Semakin banyak ulama yang pergi, semakin sedikit ilmu. Akibatnya apa? Orang-orang yang bukan alim, bukan ulama diangkat sebagai ulama dan dianggap sebagai ulama. Kalau mereka dimintai fatwanya, akibatnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Bahayanya apa? Bahayanya tentu akan sesat dan menyesatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaru bi ghairi ilmin fadallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekali cabut dari dadanya manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi ulama, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka ditanya, kata Rasulullah, mereka akan menjawab dengan tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini musibah. Dalam sebuah riwayat disebutkan mautul alim sulmatul la tusad wa najmun tumis wa mautul qabilah aisar min mauti alimin wahid. Kematian seorang ulama, kata Rasulullah, disebutkan dalam sebuah riwayat ya, namun tidak sahih dari sabda Rasulullah. Akan tetapi asar ini adalah perkataan sebagian ulama. Kematian seorang ulama sulmatun la tusad, musibah yang tidak bisa diganti. Wa najmun tumis, bintang yang gugur. Dan matinya manusia satu kabilah lebih ringan dibandingkan matinya seorang saudara musliman rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah saudaraku, sebelum para ulama dicabut oleh Allah satu persatu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala roh mereka
Maka kita berusaha tentunya menuntut ilmu kepada para ulama, membekali diri kita, menguatkan keilmuan kita, saudara sekalian. Kita gali terus ilmu. Supaya apa? Supaya agama ini terus terjaga. Ketika banyak orang berbicara dengan tanpa ilmu, hanya dengan pendapat akal semata, pasti musibah itu lebih besar. Kenapa? Karena tadi Pak, hilangnya ulama. Berbicara dengan tanpa ilmu, ya, sumber berbagai macam kesesatan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat saudara, Allah memulai dosa dari yang kecil, fahisyah, naik ism, dosa, naik berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa, naik lagi syirik, dan ternyata Allah tidak menutup dengan kesyirikan. Allah menutup ayat itu dengan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa demikian? Makanya para ulama menyebutkan bahwasannya berkata tanpa ilmu itu urdatul dolal, tiangnya kesesatan. Tiangnya kesesatan itu berkata tanpa ilmu. Apa bahayanya berkata tanpa ilmu, saudara? Banyak sekali. Akibat berkata tanpa ilmu muncul kesyirikan. Adanya orang yang berbuat syirik akibat berkata tanpa ilmu. Boleh katanya pakai jimat, menangkal asal hati kita, tawakalnya sama Allah. Ini kan berkata tanpa ilmu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, ngapain kita pakai jimat? Orang yang pakai jimat pasti karena ada tawakal kepada selain Allah. Boleh katanya tawasulan kepada mayat, karena mayat bisa mendengar doa kita. Kalaupun mendengar doa kita, dari mana dalilnya bahwa mereka bisa menyampaikan doa kita? Sementara mayat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat lagi. Berapa banyak kebid'ahan muncul gara-gara berkata tanpa ilmu. Nggak apa-apa kita merayakan tahun baru. Ya, kita kan harus berbangga dengan syiar Islam. Kita katakan, kalaulah itu kebaikan, tentu yang pertama kali melakukannya Rasulullah dan para sahabatnya. Tentu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang pertama kali memahaminya. Karena mereka manusia yang paling paham tentang kebaikan. Tapi akibat berkata tanpa ilmu, muncul kebid'ahan. Muncul ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Hanya karena menganggap bahwa katanya ini baik menurut pendapat. Saudara Husain,
Inilah saudara. Makanya Rasulullah mengabarkan, Rasulullah sabda apa? Ketika Allah sudah tidak lagi menyisakan ulama, apa bahayanya? Ketika sudah tidak ada ulama, bahayanya orang-orang akan mengulamakan orang yang bukan ulama. Hanya karena sorbannya panjang, pakai jubah, pinter orasi, bisa bahasa Arab. Padahal di Saudi Pak, anak kecil umur 6 kelas 6 SD juga jago bahasa Arab. Ya enggak? Itu di Saudi atau pergi ke Saudi. Umur 6 tahun jago-jago bahasa Arab. Berarti ulama semua dong itu. Apakah hanya karena pintar bahasa Arab langsung diulamakan? Ya nggak bisa. Ya. Hanya karena hafal arba'in nawawiyah, wah, ulama baru arba'in. Hanya karena hafal bulughul maram, ulama. Padahal di zaman Ibnu Hajar, beliau menulis bulughul maram itu buat siapa? Buat pemula. Ya. Ibnu Hajar. Ya. Maka dari itulah saudara sekalian, kita harus kenali siapa ulama. Jangan sampai salah mengulamakan seseorang yang hakikatnya padahal dia bukan ulama. Hakikat ulama itu yang alim terhadap Al-Quran, alim terhadap hadis, dan alim tata cara memahami dan beristinbat dari Al-Quran dan hadis. Dia menguasai ilmu alatnya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, balaghahnya, dan yang lainnya. Dia kuasai ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Dia paham. Kenyataan di zaman sekarang, saudaraku sekalian, hanya karena dia cuma pintar ngomong langsung diulamakan. Karena majelis taklimnya banyak yang hadir. Apalagi zaman sekarang Pak, orang yang ngaku paham bahasa semut ya. Brokoli apa itu? Bahasa Suryani atau Sayurni diulamakan. Subhanallah. Di zaman sekarang ini, subhanallah ya akhwat Islam, kenali siapa ulama. Kalau antum ingin kenal ulama, biasakan baca kitab ulama. Antum akan mencium nafasnya ulama. Biasakan baca kitab Ibnu Qayyim, baca kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, para ulama sebelumnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan banyak lagi. Ya, baik dalam ulama dalam fikih, ulama dalam hadis, dan yang lainnya. Kalau kita terbiasa baca kitab ulama yang benar-benar ulama, kita akan merasakan nafasnya ulama. Mereka itu berbicara yang penuh dengan ilmu. Tapi ketika kita tidak kenal ulama, ini yang dikhawatirkan. Rasulullah mengatakan apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Artinya mereka dianggap ulama padahal bukan ulama. Akibatnya apa? Fasu'ilu, mereka pun akan ditanya. Fa'aftau bighari ilmin, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Kalau berfatwa sudah dengan tanpa ilmu, pakai apa? Pakai akal.
pakai akal-akalan, saudara sekalian. Bukan lagi dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat ilmu itu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalik waswasus syayatin. Ilmu itu yang ada padanya haddatsana. Haddatsana itu kalau dalam ilmu hadis, Pak, artinya bersambung sanadnya. Nyambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu. Makanya setiap ilmu yang tidak nyambung sampai ke Rasulullah terputus, hakikatnya bukan ilmu. Bid'ah bukan ilmu, walaupun dianggap ilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal fa asfasu minhu fa aftau bi ghairi ilm. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Adallu wa adallu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Ya akhi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu saudaraku seiman, dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama bahwa ilmu itu akan terus berkurang. Akan terus berkurang. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik, la ya'ti zamanu illa wa ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Saya ulangi lagi, tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman apa? Sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bukan artinya pemimpinnya lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Bukan. Bukan artinya perekonomiannya lebih buruk daripada perekonomian sebelumnya. Walakinnal ulama dzalamu. Akan tetapi para ulama satu persatu pergi. Sehingga ilmu semakin berkurang. Ketika ilmu semakin berkurang, semakin apa? Buruk kasihnya. Berarti makna di sini tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya ilmunya di zaman itu lebih kurang dibandingkan dengan ilmu zaman sebelumnya. Berarti ilmu di zaman kita lebih berkurang dibandingkan ilmu di zaman ayah-ayah kita. Di zaman ayah-ayah kita lebih kurang ilmunya dibandingkan zaman kakek-kakek kita. Kalau dirunut-runut berarti sampai mana mentoknya, Pak? Sampai pada generasi sahabat Rasulullah. Berarti hadis itu menunjukkan apa, Pak? Berarti generasi sahabat itu yang paling banyak ilmunya secara mutlak. Generasi sahabat yang paling kuat ilmunya. Karena Nabi mengatakan tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman setelah. Zaman tabi'in lebih kurang ilmunya dibandingkan zaman sahabat. Zaman tabi'in lebih kurang ilmunya daripada zaman tabi'in. Zaman setelahnya lebih kurang lagi, berkurang lagi terus. Makanya di zaman sahabat, Pak, kesesatan sedikit, perselisihan pun sedikit. Kenapa? Karena ilmu di zaman itu luar biasa.
Semakin jauh dari era kenabian, zaman kenabian, semakin kurang ilmu, sehingga perpecahan semakin banyak, perselisihan semakin banyak, kesesatan semakin merajalela, firqah sesat semakin diterima, syubhat dan pemikiran yang menyimpang semakin berkuasa. Dan itu kita lihat saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai akhirnya seperti yang Rasulullah kabarkan, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Dan nanti akan kembali asing. Kenapa? Tadi Pak, ilmu semakin berkurang. Ketika ilmu semakin berkurang, semakin merajalela kesesatan. Sehingga akhirnya orang yang berpegang kepada din, kepada sunnah di zaman nanti, di akhir zaman terasing. Di zaman sekarang aja udah kerasa kita terasing. Tapi Rasulullah mengatakan tuba lil ghuraba. Tuba, sebuah pohon di surga bagi orang yang terasing. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya ilmu dan ulama. Ulama untuk manusia itu Pak, sangat penting sekali. Kata sebagian ulama, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia bagaikan binatang ternak. Manusia bagaikan apa? Binatang ternak. Imam Ahmad mengatakan ketika menyebutkan para ulama, fama ahsanu asaruhum 'alan nas. Betapa bagusnya pengaruh para ulama untuk manusia dan betapa buruknya sikap manusia kepada ulama. Para ulama berusaha membimbing kita kepada hidayah. Para ulama berusaha memahamkan manusia tentang kitab Allah. Para ulama berusaha mengajak, ayo mari kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Tapi ulama-ulama itu malah dicuekin, bahkan banyak yang dimusuhi. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan betapa indahnya, betapa bagusnya pengaruh ulama untuk manusia, tapi sebaliknya betapa buruknya sikap manusia terhadap siapa? Terhadap ulama. Berapa banyak orang-orang yang matanya buta dimelengkan sama ulama. Berapa banyak orang-orang yang hatinya mati dihidupkan dengan adanya ulama. Berapa banyak orang-orang yang bodoh jadi pinter karena adanya ulama. Ya akhul Islam, saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ulama dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan malaikat pun bersaksi, dan para ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyebutkan dari kalangan manusia hanya satu saja, ahli ilmu. Itu menunjukkan Pak, pujian Allah terhadap siapa? Para ulama.
Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah apa? Ulama. Loh, bukannya orang awam juga ada yang takut sama Allah, Pak? Ayat itu menggunakan kata yakhsya. Yakhsya itu artinya khasyah. Apa bedanya khasyah dengan khauf? Khauf takut, khasyah juga takut. Bedanya dalam bahasa Arab, khasyah itu takut yang didasari karena ilmu. Sedangkan khauf itu hanya sebatas takut. Maka takutnya orang awam kepada Allah akan sangat berbeda dengan takutnya ulama kepada Allah. Kenapa? Karena ulama takutnya didasari kepada ilmu yang kuat tentang Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang awam takutnya karena sebatas takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahimahullah. Wallahi ya akhal Islam, kita ini lebih membutuhkan ulama, Pak. Bahkan lebih butuh kepada ulama itu daripada kepada makan dan minum. Makan dan minum itu untuk kesehatan badan, tapi ulama yang sangat kita butuhkan untuk ilmu mereka, untuk kehidupan dan kesehatan hati kita. Subhanallah ya Allah. Kalau bukan karena Allah adakan adanya ulama, ini agama sudah hancur. Agamanya sudah hancur. Musuh-musuh Islam ingin sekali menghancurkan Islam kita, sangat tinggi. Bagaimana caranya? Dengan merusak ajarannya. Disebarkan hadis palsu, disebarkan pemikiran yang menyesatkan. Tapi subhanallah, para ulama yang mereka berada di front terdepan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjelaskan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu, sehingga manusia tahu, oh ternyata ini hadis yang tidak boleh diamalkan. Terjagalah hadis Rasulullah SAW. Mereka yang menjelaskan tentang penafsiran yang benar, ini tafsir yang benar dari sahabat, para tabi'in dan ulama, sehingga terjagalah penafsiran Al-Quran. Kenapa? Adanya ulama. Akhi, saudara pesantren, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya manfaat ulama di dunia ini tak terhingga. Manfaat ulama di dunia ini seperti matahari. Matahari banyak tidak manfaat? Sangat banyak. Butuh nggak kita kepada matahari? Sangat butuh. Demikian pula kita. Kita sangat butuh kepada ulama. Walaupun memang mereka manusia, betul. Mereka bukan nabi sahih. Tapi setidaknya mereka menggantikan tugas para nabi untuk menyampaikan apa? Risalah. Rasulullah bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, dia sudah dapat keuntungan yang sangat besar. Saudara muslim, makanya Pak, jangan cuek sama ulama, tapi juga jangan gulung sama ulama. Kita harus tengah-tengah. Kita sangat butuh ulama, tapi jangan mengkultuskan juga ulama seakan-akan mereka manusia yang setara dengan Nabi,
yang tidak mungkin salah, tidak. Sikap yang benar terhadap ulama apa? Yaitu kita menimba ilmu mereka, memahami Al-Quran dan hadis melalui tangan mereka. Namun kita tidak kultuskan mereka, kita tidak samakan mereka dengan Rasulullah SAW. Kita yakini ulama itu manusia juga yang bisa jatuh ke dalam apa? Kesalahan. Namun kita berikan uzur kepada ulama yang salah. Sebagaimana Rasul sabda, "Idza ijtahada al-hakim", apabila seorang hakim berijtihad lalu benar ijtihadnya, dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad lalu salah pahalanya, dia dapat apa? Tapi kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya dari hadis ini yang bisa kita petik, yaitu akhlak Islam pentingnya menuntut ilmu, talabul ilm. Karena ulama akan pergi, ilmu pun akan pergi. Maka kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, talabul ilm. Kita ini Pak, menuntut ilmu ini seringkali dijadikan sebagai sampingan. Banyak di antara kita sibuk cari duit terus, Masya Allah. Tapi untuk menuntut ilmu sedikit sekali waktu yang bisa kita berikan. Cari duit 8 jam, menuntut ilmu seminggu sekali. Iya. Bukannya tidak boleh cari duit silakan. Cuma antum harus pahami, yang namanya duit itu gak bakal dibawa sampai ke kuburan. Yang bermanfaat nanti di kuburan itu apa? Amal. Dan tidak mungkin amal kita bisa diterima tanpa ilmu. Maka yang bermanfaat sampai kuburan itu ilmu dan amal. Bahkan kita masuk surga pun dengan ilmu dan amal. Pahami, sadari Pak, bahwa kita ini sangat butuh dan lebih butuh pada ilmu, saudara. Maka dari itu ya, mari kita semakin kuatkan semangat kita menuntut ilmu. Kalau bisa setiap hari Pak, sisihkanlah waktu kita untuk ilmu. Kalau antum tidak mendengar kajian, setidaknya baca buku, beli buku, coba lihat bukunya. Kira-kira saya bisa baca buku tiap hari berapa jam? Wah, Ustaz, saya baca buku tiap hari cuma bisa setengah jam. Gak apa-apa, setengah jam sudah berharga itu. Coba antum setengah jam baca buku dengan sungguh-sungguh, biasanya habis berapa halaman? Kalau antum gunakan 30 menit itu dengan penuh kesungguhan, 30 menit itu antum setidaknya dapat 5 halaman, 10 halaman. Kalau dapat 10 halaman, 30 menit, Masya Allah. Kalau misalnya buku itu 300 halaman, berarti antum harusnya 1 hari 10 halaman. Berarti sebulan udah kelar. Alhamdulillah. Asal dimaksimalkan itu loh. Bisa sebetulnya. Cuman godaannya berat. Dibaca buku WA, TikTok,
Ya, semua sudah untuk Israel. Nah, saudara musliman, jadi mari kita tingkatkan ini. Harus ada tekad kita untuk bisa menggunakan, memanfaatkan waktu. Sisihkan untuk itu satu hari bisa, kalau 1 jam bagus, masya Allah. Habis subuh antum ngapain daripada bobo lagi? Baca buku. Habis asar ada waktu kesempatan setengah jam, gak apa-apa. 15 menit gak apa-apa. Buat ilmu. Yang penting tiap hari bertambah. Nah ini saudara sekalian, karena sudah ini kita lanjutkan setelah Isya. Demikian. Bila itu.
ditulis di dari dia, kemudian juga bagus dari pemberitahuan nasional permintaan dari BKM untuk sekian sampai tidak saya dibatasi hanya satu sengaja di progres, kemudian pertanyaan bisa lemparkan besar ke atas. Untuk soal saya dilarang. Untuk sholatnya jam berapa? Jam 8, jam 8. Sholat di sana jam 8 tes. Ikhwatul Islam saudara muslim, kita lanjutkan. Namun tentunya dalam menuntut ilmu hendaknya kita dengan tata cara yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu hendaknya kita menuntut ilmu itu yaitu kita kuasai dulu kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas. Karena kitab-kitab ringkas itu isinya kunci. Para ulama menulis kitab ringkas itu tujuannya untuk apa? Dalam ilmu hadis misalnya ada Manzumah Baiquniyah, dan yang lebih bagus lagi Nukhbatul Fikr yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ilmu hadis itu tentang ilmu hadis. Nukhbatul Fikr itu hanya 6 halaman, tapi isinya itu apa? Kunci-kuncinya semua. Nah, kitab-kitab yang kecil-kecil ini yang merupakan dasar-dasar setiap ilmu, ini yang harus kita pelajari dulu. Kita kuasai kalau bisa dihafal. Kalau nggak bisa hafal ya udah. Yang penting kita kuasai. Jangan sampai kita pengennya baca kitab-kitab tebal, tapi kita tidak kuasai dasar-dasar ilmu tersebut. Seperti ini biasanya hanya akan menimbulkan kegagalan dalam menuntut ini. Maka dari itulah saudara sekalian, jangan tergesa-gesa ingin matang sebelum waktunya. Kata Imam Az-Zuhri, khudil ilma al-layali. Ambillah ilmu itu bersama hari-hari, malam-malam. Maksudnya jangan sekaligus. Sedikit demi sedikit. Yang terpenting kita kuasai. Itu yang terpenting. Kemudian dari dasar naik lagi, sampai betul-betul ilmu kita kokoh, insya Allah. Biar. Nah ini saudara pesan. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini.
Anna min asbabi ad-dhalal, bahwa di antara sebab kesesatan adalah yaitu berkata tanpa dan sudah kita sebutkan tadi akhul Islam ayatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Maka dari itu akhi, jangan biasakan kita bicara dalam masalah apapun hanya dengan apa? Menurut pendapat saya. Jangan biasakan. Antum kalau bicara tentang ilmu komputer pasti harus dengan apa? Ilmu tidak. Iya. Kalau antum nggak tahu ilmu tentang komputer, antum nggak bisa bicara tentang komputer. Iya tidak? Ya. Terus kita mau bicara masalah agama, seenaknya aja pakai akal kita, otak kita. Bahaya, Mas. Bahaya. Semua harus ada dasarnya. Makanya siapapun di antara kita yang ingin berbicara, berkomentar, harus ada jelas dasarnya apa. Dasarnya yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, jelas. Zaman sekarang bahkan saya lihat ya di komentar-komentar baik di Facebook, di Instagram dan yang lainnya, udah berani menurut pendapat saya nggak gitu. Menurut pendapat saya bagus, menurut pendapat ya subhanallah. Kenapa orang itu mengandalkan menurut pendapat? Karena dia kurang pengetahuannya tentang dalil. Makanya Umar bin Khattab berkata, Iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan. Jauhi oleh kalian ashabar ra'i. Ashabar ra'i itu yang selalu menggunakan ra'i. Karena mereka musuh-musuh sunnah. Ayat wa ahadith an yahfadhuha. Mereka tidak mampu menghafal hadis. Mereka tidak mampu menghafal sunnah. Akhirnya mereka ngomong pakai apa? Makanya saya kalau melihat ada orang berkata menurut pendapat saya, nggak pernah bawa dalil dari Al-Quran, malah hadis, perkataan para ulama. Wah ini kayak ginian nih Pak, mendingan didiemin aja tuh Pak, nggak usah dia Pak di komentar. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati ya, biasakan kalau kita nggak punya ilmunya, jangan berani berbicara. Mendingan diam. Diam itu lebih selamat daripada kita ngomong ternyata tanpa ilmu. Ternyata belum kita kuasai ilmu. Hati-hati saudara. Masalahnya kalau kita sudah ngomong lalu salah, berat tanggung jawabnya di hari kiamat. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau antum ngomong masalah dunia lalu salah, lebih ringan itu Pak. Antum ngomong masalah cara bikin kue bangke salah, paling jadi kue asal. Ya kue juga, kue asal. Bahayanya enggak itu. Tapi kalau ngomong agama salah, itu artinya antum sedang mengatakan agama Allah begini loh. Padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Allah mengatakan wala tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Jangan sampai lisan-lisan kalian kata Allah menyifati secara dusta, ini halal, ini haram.
sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah para salafus saleh kalau nggak tahu mereka lebih berkata, mereka berkata saya nggak tahu. Para salafus saleh kalau ditanya mereka ingin supaya yang lain saja yang jawab, jangan dia. Sementara kita ya di akun orang aja ustadznya yang ditanya kita yang jawab. Itu sering sekali saya dapatkan begitu. Ustadznya yang ditanya, kita yang jawab. Kalau para sahabat kalau ditanya, pengennya yang lain jawab, jangan dia yang jawab. Takut. Ya. Kenapa? Karena masalahnya di hari kiamat itu yang repot, Pak. Repot. Ibnu Umar pernah saat haji, beliau banyak yang bertanya. Akhirnya Ibnu Umar berkata, kalian mau menjadikan aku jembatan di neraka ya? Aku nggak mau jadi jembatan kalian. Masya Allah, Islam saudara muslim. Oleh karena itulah saudara sekalian, ya ingat berkata tanpa ilmu itu bahaya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Bahwa di antara sebab kesesatan dan tersebarnya kesesatan mengangkat seseorang sebagai ulama dan menganggap ulama padahal bukan ulama. Itu ittihadun nas ru'usan juhala, mengangkat ya orang-orang untuk berfatwa dan yang lainnya sementara dia bukan ahlinya, Pak. Bukan apa? Bukan ahlinya. Nah ini pasti akan menimbulkan kesesatan pasti. Oleh karena itulah Pak, kenali siapa ulama. Jangan sampai tadi sudah kita sebutkan dari awal mengulamakan orang yang bukan ulama. Karena mengulamakan orang yang bukan ulama itu fatal akibatnya, Pak. Tadi akibatnya sudah disebutkan dalam hadis. Mereka ditanya, lalu mereka berkata tanpa mereka sesat dan menasihkan. Kalau antum pengen tahu si fulan alim atau bukan, tanya kepada ulama lagi. Sekarang antum kalau pengen tahu ini dokter bagus apa enggak, nanya ke siapa? Nah, kalau antum pengen tahu ini dokter bagus apa enggak, nanyanya ke siapa? Ke tukang ke ini, ke apa? Petani yang. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, tanya ke dokter lagi. Kalau antum pengen tahu ini tukang jahit hebat apa enggak, jangan nanya ke dokter. Dokter enggak paham jahit. Tanya lagi kepada siapa? Ahli jahit. Mereka yang paling paham. Kalau antum pengen tahu si fulan ahli bangunan yang hebat atau tidak, tanya ke siapa? Ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu si fulan ulama atau bukan, tanya ke siapa? Ulama lagi. Bukan nanya ke juhala. Kalau antum nanya ke juhala, seorang yang jahil akan menilai seseorang ulama karena parameter diri. Ya, dari itulah enggak masalah untuk nanya Ustaz, boleh enggak saya ngambil Ustaz dari ilmu dari Ustaz Fulan? Bagaimana menurut Ustaz tentang Ustaz Fulan keilmuannya?
Cuma seringnya gitu Pak, Ustadz bilang jangan dulu ngambil. Ustadz merasa paling hebat. Ya. Padahal ketika Ustadz menjawab begitu tuh tujuannya sayang sebetulnya, khawatir. Ya. Maka kalau seorang Ustadz merekomendasi, Masya Allah, Ustadz bagus ini, ambil. Alhamdulillah. Nah, Ustadz mengatakan jangan dulu deh, belum jelas. Ya sudah, kita juga hati-hati dulu. Al-Hasan bin Salih berkata, "Kunna idza aradna an na'khudha an ahadin jalasna syahrain wa natasa'al." Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan, nanya-nanya ke orang-orang, siapa dia, bagaimana ilmunya, bagaimana akidahnya. 2 bulan mencari tentang siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Aturidu antuzawwijahu binata?" Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak gadismu? Sementara kita nggak ada kayak ginian Pak. Yang nuntut ilmu sama siapa aja lah, ambil baiknya buruk-buruknya. Ulama terdahulu 2 bulan meriksa dulu Pak. Nanya-nanya untuk memastikan ini berhak nggak diambil ilmunya. Sementara kita ya gara-gara itu Pak, udahlah, dia mau gimana kayak penting ambil baiknya buat. La ilaha illallah. Masalahnya apa? Kalau dia ternyata sesat, berarti dia tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau antum yang lebih paham ya tentang baik dan buruk, seharusnya antum tidak mengambil dari orang yang tidak baik. Cuma masalahnya itulah, manhaj para ulama sudah kita tinggalkan dalam masalah kehatian. Yang sini Pak, penting banget Pak, yang namanya hati-hati dalam menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Hati-hati dalam menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Kita penting sekali Pak untuk memilih guru dan memilah. Gak setiap orang yang bicara tentang din bisa kita ambil ilmunya. Enggak masalah antum tidak mengambil dulu ilmu dari seseorang karena kehati-hatian. Bukan kita mau menyesatkan dia, tidak, tapi sebagai kehati-hatian. Kita ingin seperti ulama terdahulu. Kalau ulama terdahulu ilmunya seabrek-abrek, Masya Allah. Tapi kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, 2 bulan lamanya mereka perhatikan. Sahih. Al-Hakim Abu Abdillah menasihati muridnya, "Ya bunai, hai anakku, hai muridku, idza aradta an tadhhab ila Baghdad, fala tata'ajjal an tajlis fi majlis asy-syaikh." Kalau kamu ingin, kan muridnya pengen pergi ke Baghdad, mau nuntut ilmu. Kalau kamu pergi ke Baghdad sana, jangan tergesa-gesa kamu duduk di majelis ilmu. Sampai dipastikan dulu. Pastikan dulu. Ini orang berhak nggak diambil ilmunya. Begitu dulu para ulama menasihati muridnya. Dan itulah saudara seimannya, dari itu hati-hati. Zaman sekarang ini Pak, nggak setiap orang yang antum lihat dia jago pandai bahasa Arab, dia disebut ulama. Bahkan orang yang hafal Quran dan hadis pun belum tentu ulama.
Ulama itu hakikatnya adalah yang betul-betul menguasai Al-Quran dan hadis dan paham bagaimana tata cara beristinbat dari Al-Quran dan hadis, dan dia menguasai ilmunya. Nah, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga yang disampaikan bermanfaat ya. Kita tinggal setengah jam lagi sampai jam 8, kita buka tanya jawab. Di zaman sekarang ini bagaimana nasihat Ustadz untuk kita dalam memilih guru, memilih kajian yang benar? Melihat di zaman sekarang ini banyak sekali model-model atau jenis kajian. Sebetulnya sudah saya jelaskan tadi, cara yang paling mudah adalah bertanya kepada seorang alim yang antum yakini dia punya ilmu. Tanya. Ya. Bagaimana fenomena dai-dai yang tidak bisa bahasa Arab? Ini musibah. Kan yang namanya dai, ustadz itu kan tugasnya memahamkan orang tentang din, agama ya dah. Dan agama kita dasarnya apa, Pak? Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa apa, Pak? Hadis bahasa apa? Terus dia mau memahamkan Al-Quran dan hadis sementara dia nggak bisa bahasa Arab. Gimana? Fatwa para ulama, Pak, siapa yang menceburkan dirinya dalam ilmu dan dakwah, maka dia wajib belajar bahasa, dan itu hukumnya fardu ain buat dia. Terus dia nggak bisa bahasa Arab, dosa dia, karena dia tidak bisa bahasa, dia tidak melaksanakan fardu ain, karena dia sudah menceburkan diri dalam dunia dakwah, ingin memahamkan orang tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Oke, gimana? Quran bahasa Arab, Mas. Kitab-kitab ulama kebanyakan bahasa Arab. Terus antum mau pahamkan pakai apa? Buku terjemah. Buku terjemah bisa banyak kesalahan, Mas. Bener. Makanya ya, saya dulu keras, Pak, sama sebagian ustadz atau ustadzah yang tak bisa bahasa Arab. Dan sayang, Pak, namanya sudah besar. Di Jakarta itu ada beberapa orang yang saya kenal, dia ceramah kesana kemari dan nggak bisa bahasa Arab. Dan dianggap sebagai ustadz salaf. Iya. Gak bisa bahasa Arab. Saya bilang ini malu-maluin manhaj salaf. Kenapa harus memaksakan diri ingin ceramah kesana kemari sementara dia tidak bisa bahasa? Disuruh belajar bahasa Arab, katanya yang penting pemahaman yang benar. Kata itu ya, kalau ada antum ketemu orang jenis ini ya, dai nggak bisa bahasa Arab, nasihati. Maaf Pak, Mas Ustaz, antum kan dai itu kan tugasnya memahamkan orang tentang Al-Quran dan Sunnah. Sementara Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Bagaimana Anda akan bisa memahamkan sementara Anda tidak bisa bahasa Arab? Ittaqillah, takwalah kepada Allah. Iya. Apa boleh meminta air kepada seorang ulama sebagai syariat untuk memberi kelancaran sesuatu?
Yang melancarkan sesuatu itu Allah. Adapun membacakan Al-Quran ke air, Rasulullah pernah lakukan buat orang yang sakit. Buat orang yang sakit. Rasulullah SAW pernah membacakan air dengan Al-Quran, lalu diguyurkan atau disemburkan kepada orang yang sakit. Seperti itu. Kenapa? Karena ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kalau Ustaz minta air, ngapain? Biar lancar rezeki saya. Para sahabat tidak pernah melakukannya kepada Rasulullah. Kalau antum pengen lancar rezekinya, pertama usaha. Yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Apa itu? Takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan itu, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, banyak istighfar. Baca surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Aku berkata, istighfar kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan air hujan yang lebat. Ya. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan alirkan sungai kepada kalian dan kebun-kebun. Itu menunjukkan banyak istighfar itu membuka pintu rezeki. Apalagi nikah. Nikah itu membuka pintu rezeki. Allah berfirman, "Wa anqihul ayama minkum." Sampai Allah mengatakan, "Iyakunu fuqara'a yu'tihimullahu min fadlihi." Jika mereka fakir, Allah akan kayakan dengan karunia. Apalagi sedekah. Sedekah membuka pintu rezeki. Apalagi berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua membuka pintu rezeki. Nah itu, adapun minta air ke Ustaz biar rezekinya lancar, ini gak ada hubungannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila kita mengetahui ilmu yang diajarkan, tapi untuk mengamalkannya sungguh sangat kurang dan minim sekali dan sering terlalaikan, bagaimana pertanggungjawabannya Ustaz? Akhi, bukan berarti alasan seperti ini menyebabkan kita tidak menuntut ilmu. Kita terus menuntut ilmu sambil yang pertama berusaha mengamalkan. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk apa? Mengamalkannya. Kalau selama ini kita banyak ilmu tapi kok kurang amal, kenapa sebabnya? Kurang amal itu banyak faktor. Ya. Faktor pertama, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, game, HP dan yang lainnya, musibah. Apalagi kalau sibuk dengan syahwat. Maka dari itu, akhi, kenapa para ulama menasihati ya, sebelum menuntut ilmu itu kita penting belajar adab. Adab yang dimaksud di sini adab-adab jiwa.
Ya, tazkiyatun nufus. Supaya apa? Supaya ilmu itu bermanfaat. Makanya di sini penting sekali Pak, kita menuntut ilmu sambil kita mensucikan jiwa kita, membenahi hati kita. Ya. Ciri-ciri golongan yang terasing, bagaimana caranya agar kita termasuk ke dalam yang terasing. Antum pengen jadi terasing. Mas, terasing itu memang kondisinya. Artinya, ketika orang semua di atas kesesatan, cuma antum yang di atas kebenaran. Akhirnya manusia mengasingkan antum. Jadilah antum terasing. Adapun kalau antum dari tempat yang di situ yang berpegang kepada kebenarannya banyak, antum jadi tidak terasing. Jangan berharap pengen jadi terasing. Alhamdulillah, kalau ternyata kita punya komunitas yang banyak, sama-sama di atas pengajian yang sunnah, di atas kebenaran, sehingga kita saling membahu untuk menyebarkan din yang hak. Makanya ya, terasing itu karena keadaan, karena apa? Kondisi. Pada sholat wajib yang ada sunnah qobliyahnya seperti sholat subuh. Jika datang ke masjid sudah adzan, apakah kita lakukan sholat qobliyah subuh atau langsung tahiyat masjid? Imam Nawawi mengatakan bahwa tahiyat masjid itu bisa gugur dengan sholat apapun. Jadi kalau antum masuk ke masjid langsung qobliyah, itu sudah mencukupi dari tahiyat masjid. Saat ini masih kerja di perusahaan yang sumbernya bukan dari sumber yang halal. Apakah jika saya berbakti kepada orang tua, semisal berkorban atau mengajikan orang tua saya dapat pahala ya Ustaz? Kalau antum menghajikan dari gaji yang haram, dari gaji antum yang haram, antum nggak dapat pahala. Karena Rasul sabda, Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Sementara harta antum nggak thayyib. Antum sedekahkan harta antum yang tidak thayyib, tidak halal itu tetap nggak diterima sama. Caranya gimana dong? Keluar dari pekerjaan yang haram. Cari pekerjaan yang halal. Iya. Terus gimana dong Ustaz? Kalau saya keluar, saya nggak punya modal apa-apa, gimana saya akan usaha? Coba dulu Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Sabar aja. Banyak kok mereka yang keluar dari lembaga ribawi, keluar dari usaha yang haram. Setelah mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, sekarang sukses. Banyak Pak. Banyak teman-teman kita. Jangan hanya melihat kepada mereka yang keluar sekarang kere. Banyak yang susah-susah. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan melihat suksesnya sekarang. Lihat perjuangannya dulu. Bagaimana dia banting tulang, ya, berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Tapi kemudian Allah berikan kepada dia kemudahan lebih kemudahan. Banyak contohnya. Nah, coba untuk konsultasi sama orang-orang kayak gitu. Ya, kalau antum punya kenal teman yang dulunya kerjaannya haram, kemudian sekarang kok setelah keluar jadi sukses, antum tanya gimana caranya? Saya pengen sukses kayak kamu. Ya,
Mudah-mudahan dengan cara seperti itu memberikan motivasi antum dan kekuatan untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Bagaimana caranya supaya terhindar dari sikap buruknya zaman sekarang? Kalau antum ingin terhindar dari keburukan zaman sekarang, yang pertama, hindari semua fasilitas yang bisa menjerumuskan antum kepada keburukan. Bisa nggak? Susah. HP itu bisa menjerumuskan kepada kebaikan, bisa menjerumuskan kepada apa? Keburukan. Nah, sekarang antum punya HP, coba introspeksi. Setiap kita, anak yakin punya HP. Coba introspeksi. Selama ini HP saya ini selalu menjerumuskan kepada kebaikan atau keburukan. Iya, nggak usah kita mikir sama orang-orang deh. Diri kita sendiri. Kalau antum selama ini habis waktunya cuma buat nonton, nggak ada manfaatnya, berarti selama ini antum apa? Dirusak oleh HP. Dirusak oleh apa? Oleh apa? Masalahnya pinter Pak, musuh-musuh Islam itu Pak. Gimana kita dirusak oleh barang yang kita butuh kepada? Kita semua butuh sama HP. Tapi masalahnya HP-nya banyak keburukan, gimana? Susah zaman sekarang. Yang kedua, teman. Teman yang buruk jangan jadikan teman, tinggal apa? Salafus saleh saja dahulu mengatakan apa? Kalau kamu melihat temanmu selalu terlambat sholat berjamaah, faksilnya datang minggu, cuci tanganmu darinya. Ini orang masih sholat berjamaah, cuman terlambat mulu. Kata ulama terlalu apa? Nggak usah jadiin teman. Gimana dengan yang nggak pernah sholat berjamaah? Tuh, masa kita tinggalin? Bukan ditinggalin, jangan jadikan sebagai teman akrab. Karena kalau dia jadi teman akrab kamu, dia akan mempengaruhi hidupmu. Saudara seiman pribadi. Yang ketiga, kalau hindari lingkungan yang buruk. Kalau antum tinggal di lingkungan yang tidak baik alias buruk, hijrah ke lingkungan yang di situ antum bisa beribadah kepada Allah, bisa memperbaiki diri. Ya. Bolehkah meniru model atau memasang merek orang lain tanpa izin? Haram. Boleh, itu kan hak dia. Antum namanya nyuri. Ya. Merek orang tempelin aja. Tidak boleh. Seorang muslim tidak diperkenankan melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Kalau antum bikin niru tapi pakai merek yang lain, silahkan saja. Maksudnya antum misalnya bikin sepatu, sepatu ini nih Hoka misalnya. Tapi sama antum dikasih merek dari antum sendiri, bukan Hoka, silahkan. Tapi kalau antum tulis di situ Hoka juga, waduh, antum sudah melakukan penipuan. Haram. Mana dulu Ustaz, berilmu atau beradab? Sudah saya jelaskan tadi. Perkataan sebagai para ulama salaf itu penting sekali untuk belajar adab. Kemudian baru menuntut adab. Yang dimaksud di sini adab jiwa.
tazkiyatul nufus. Supaya apa? Supaya ilmu mendapatkan tempat atau bejana yang pas. Karena ilmu itu butuh bejana, Pak. Dan bejana ilmu itu kan hati. Sekarang kalau hatinya kotor, kayak bejana kotor. Kalau bejana kotor, dimasukkan air bersih, kira-kira airnya kotor? Kotor. Demikian pula ilmu dimasukkan ke hati yang kotor. Maka dari itu, siapapun yang ingin agar ilmunya itu bermanfaat, bersihkan hatinya, bersihkan jiwa. Ya. Bolehkah menerima makanan dari tahlilan? Enggak tahu. Tahu saya. Mungkin di antara ustaz di sini ada yang tahu. Bagaimana cara belajar pada ulama untuk masyarakat yang awam? Akhi, seorang ulama insya Allah paham bagaimana mengajarkan orang awam. Maka jangan pernah kita merasa canggung atau malu untuk mendatangi ulama dan majelis mereka. Dahulu orang-orang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW minta diajarkan Islam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mau naik mimbar, mau khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang Arab Badui minta diajarkan tentang Islam. Turun Rasulullah dari mimbar, ngajarin dulu orang Arab ini Badui tentang Islam, baru naik mimbar khutbah Jumat. Zaman sekarang diprotes. Tapi lihat Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, nggak usah malu untuk duduk di majelis ulama. Duduklah di majelis ulama, dengarkan ilmu mereka. Ya. Bagaimana cara menasihati anak yang agak sulit bermajelis ilmu dan agar hatinya bisa lembut? Tentunya yang pertama, anak itu memang masa-masa untuk main dan yang kedua, anak itu butuh figur. Butuh apa? Figur. Maka orang tua jadilah figur untuk anak-anak. Jadilah kamu seorang orang tua itu ya sebagai suri tauladan. Kemudian yang ketiga, berusahalah adakan pendekatan dengan anak secara psikologi. Ya. Makanya orang tua itu itu penting belajar psikologi anak. Karena anak itu semakin gede, sifatnya semakin berubah. Dan cara mendekatinya pun akan berbeda. Maka orang tua yang bijak, yang ingin kebaikan anaknya, dia tidak akan malu untuk konsultasi dengan seorang ahli psikologi bagaimana menghadapi anak yang usia sekian. Apa yang harus saya lakukan demi untuk kebaikan anak saya? Pendekatan itu penting. Banyak orang tua cuek sama. Ya. Sehingga akhirnya tidak terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan apa? Tapi kalau komunikasinya bagus, pendekatannya bagus, ya, paham orang tua bagaimana mendekati anak umur sekian, dan insya Allah bismillah antum bisa. Memang semua itu butuh kesungguhan.
Anda menyimpan uang di lembaga keuangan, tiap bulannya ada saldo tambahan dari LK lembaga keuangan tersebut. Apakah itu termasuk riba? Masalahnya lembaga keuangannya seperti apa? Kalau memang lembaga keuangannya tersebut memang transaksinya ribawi, transaksinya apa? Ribawi, biasanya itu namanya bunga. Atau kalau di lembaga ribawi itu kan nabung, selalu dapat tambahan. Itu kan bunga. Tambahan dari mana? Uang antum diputer, hasilnya kemudian dikasih ke antum. Sebagian keuntungannya dianggapnya sebagai apa? Bunga. Nah, ini akal Islam. Sebetulnya ribanya di mana sih? Ribanya seakan-akan kita minjemin duit ke dia. Paham belum? Dia putar tuh buat usaha, kemudian kita dikasih keuntungan. Padahal mengambil keuntungan dari hutang piutang itu riba. Ketika antum nyimpen di lembaga keuangan, tiba-tiba dikasih kelebihan saldo. Dari mana tanya? Maaf mas, ini dari mana? Enggak, itu hadiah dari kami mas. Murni hadiah, kami tidak pakai uang Anda sama sekali, kami tidak pakai. Kami cuma mau ngasih aja, silakan. Hadiah nggak apa-apa. Tapi setelah ditanya, maaf mas, uang Anda kami puter. Berarti sebetulnya itu dia minjem uang kita. Walaupun kita dengan dia akadnya cuma nyimpen, tapi ketika dia puter, itu artinya dia minjem. Sementara hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu apa? Riba. Kullu lain jarra naf'an bahwa apa? Riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat itu hukumnya riba. Bagaimana membedakan ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Sunnah? Ulama yang Ahlus Sunnah adalah mereka yang berani membela sunnah walaupun dicibir orang, berani menyampaikan kebenaran walaupun dibully orang, menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini taat walaupun dimusuhi orang. Nah, adapun ulama su kayak Yahudi menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan apa? Keuntungan dunia, baik mendapatkan kurus atau pengen dapat follower dan yang lain-lain. Kalau antum dapatkan yang seperti ini, gak usah diambil. Nah ya, antum lihat, kalau memang Ustaz ini masya Allah, dia sampaikan tegas tauhid, syirik, hamkan kepada manusia, walaupun dia dimusuhi orang. Ini benar. Memang tujuannya dia ingin apa? Menyampaikan ini betul. Ini apa Islam? Baik, saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.